Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu bab ketiga tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Ceramah adalah pembicara di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya ialah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa bertemu secara langsung atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Lalu apa bedanya dengan pidato dan khutbah? Pidato adalah pembicara di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicara di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat perbedaan ceramah dan pidato khutbah pada tabel berikut. Perbedaannya bentuk komunikasi. Kalau ceramah itu dua arah, sedangkan pidato satu arah, khutbah satu arah. Topik pembicaraan: ceramah keagamaan dan umum, pidato bersifat umum, khutbah bersifat keagamaan. Adanya interaksi, kalau ceramah iya, pidato tidak, dan khutbah tidak. Untuk pendengar, ceramah bisa kalangan umum, pidato bisa kalangan umum, khutbah kalangan agama tertentu. Yang selanjutnya perbedaan tentang tempat. Ceramah itu bebas, pidato forum resmi, khutbah rumah ibadah. Perbedaan waktu yaitu ceramah bebas, pidato bebas, khutbah rutin seperti khutbah Jumat. Selanjutnya ada ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, terdapat komunikasi dua arah antar pembicara dan pendengar. Yang keempat, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang kelima, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Keenam, ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberikan kesan tidak terlupakan bagi pendengar. Ketujuh, berisi argumen untuk menguatkan topik yang dibicarakan. 8, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Selanjutnya ada jenis-jenis ceramah. Yang pertama, ceramah umum. Ceramah umum bertujuan untuk memberikan suatu nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Yang kedua, ceramah khusus. Ceramah khusus bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Tujuan ceramah. Tujuan umum, yang pertama itu tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan, mempengaruhi, dan menghibur. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan khusus lebih jelas dan terukur pencapaiannya. Selanjutnya yaitu informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Yang pertama, informasi merupakan pemberitahuan atau pemberi kabar tentang sesuatu. Cara mendapatkan pokok informasi dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H. Yang kedua, permasalahan faktual adalah sebuah peristiwa yang sedang terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan kegunaannya. Yang termasuk dalam informasi jenis ini yaitu informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional.
Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Bentuk penyajian informasinya biasanya dalam bentuk tulisan, gambar, atau lisan. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Misalnya di daerah nasional atau mancanegara. Yang keempat, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik. Yang kelima, yaitu informasi berdasarkan kepentingan, yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca, tentang cara atau kiat baru yang praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan yang terakhir tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Yang selanjutnya ada unsur-unsur ceramah. Pertama, penceramah, orang yang menyampaikan ceramah dan memiliki bekal ilmu yang dikuasai. Kedua, pendengar, yaitu penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan ceramah. Yang ketiga, materi, bahan yang informasi yang disampaikan ketika ceramah. Materi harus dikuasai oleh penceramah. Keempat, metode ceramah, cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada pendengar. Yang kelima, media ceramah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada pendengar. Itulah tadi penjelasan mengenai materi ceramah. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di grup Telegram ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.